Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang akhlak kepada anak dan tata cara mendidik anak. Perkenalkan, nama saya Randi Subagia dan teman saya. Nama saya Muhammad Salwa Yuliano. Akhlak kepada anak adalah bagaimana seorang muslim berakhlak dan beretika terhadap anak dalam mendidik, mentarbiah, dan membimbing mereka menjadi anak yang soleh atau soleha. Akhlak terhadap anak cukup penting mengingat interaksi orang tua terhadap anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tarbiyah orang tua terhadap anaknya tersebut dan memiliki dampak yang mendalam kejiwaan anak. Jika akhlak orang tua terhadap anak baik, maka nilai-nilai kebaikan yang akan tertanam dalam jiwa anak tersebut. Dan sebaliknya, jika orang tua berakhlak yang tidak baik, maka akan tertanam pula nilai-nilai yang kurang baik. Berikut adalah contoh-contoh akhlak kepada anak. 1. Memposisikan anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar lah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nomor 2, memilihkan ibu yang terbaik bagi anaknya. Akhlak kedua seorang muslim terhadap anaknya adalah memilihkan ibu yang terbaik bagi pendidikan dan tarbiyah anaknya. Ibu saleha akan mencontohkan dan mendidik anaknya dengan nilai-nilai kebaikan dan sebaliknya. Ibu yang tidak saleha akan mencontohkan nilai-nilai yang kurang baik terhadap anaknya. Nilai kebaikan yang ditanamkan pada anak adalah nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, memberikan nama yang baik, akidah, dan adab-adab pasca kelahiran anak. Memberikan nama yang baik merupakan salah satu akhlak seorang muslim terhadap anaknya karena nama merupakan doa sekaligus menanamkan visi masa depan yang sang anak. Namun, nama yang baik tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya tarbiyah yang baik. Selain itu, disunahkan juga untuk mengakikahkan anak yang baru lahir, mentaknik dan mencukur rambutnya dan semua hal tersebut disunahkan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran sang anak. Yang keempat, mendidik anak dengan pendidikan terbaik. Pendidikan terbaik bagi anak adalah pendidikan yang dapat mengantarkannya pada kebahagiaan akhirat dan juga dunia. Pendidikan terhadap anak dimulai dari pendidikan di lingkungan keluarga dengan arahan dan bimbingan orang tua terhadap ajaran-ajaran Islam, serta ketauladanan orang tua dalam menjalankan dinul Islam. Pendidikan terhadap anak diprioritaskan dari pendidikan agama baru, kemudian pendidikan yang bersifat duniawi. Yang kelima, menyayangi dengan penuh kasih sayang dan kelemah lembutan. Di antara akhlak dan adab terhadap anak adalah menyayangi anak dengan penuh kasih sayang dan kelemah lembutan karena Allah. Rasulullah dalam banyak hal diriwayatkan sangat kasih sayang terhadap anak-anak. Bahkan dalam salah satu hadis diriwayatkan beliau mengatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, serta menghargai hak orang yang lebih tua darinya. Tata cara mendidik anak dalam Islam. 1. Memperdengarkan Al-Quran sejak dalam kandungan hingga lahir. Cara mendidik anak yang pertama sudah dimulai sejak dalam kandungan. Semasa mengandung sebaiknya memperbanyak mengaji. Selain membawa ketenangan, tentunya ada berkah tersendiri juga. Kemudian setelah lahir, teraturlah setiap hari memperdengarkan bacaan Al-Quran. Supaya hal ini anak sudah terbiasa dengan lantunan setiap ayat firman Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan pikiran yang masih suci dan mudah menerima.
Kedua, mengajarkan dasar-dasar Islam. Cara mendidik anak selanjutnya adalah dengan mengajarkan dasar Islam. Dalam Alkitab Amali dari Imam Al-Fahir dan Imam As-Sadiq mengatakan mengenai tahap awal mengenalkan anak pada Allah SWT. Disebutkan bahwa pada usia 3 tahun diajarkan dengan kalimat tauhid atau la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kemudian saat menginjak usia 3 tahun 7 bulan, ajarkan anak dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Ketiga, memberi contoh dan mengajarkan sholat. Cara mendidik anak dalam menurut Islam berikutnya adalah dengan memberi contoh dan mengajarkan tentang sholat. Sejak balita sudah membiasakan anak untuk mengambil air wudhu dan mengikuti gerakan sholat, meskipun belum benar. Jika anak sudah terbiasa dengan melihat tata cara orang tuanya dalam sholat dan meniru setiap gerakannya, kelak akan lebih mudah diajari. 4. Mengajarkan puasa. Mengajak anak untuk memulai mengenal puasa sejak dini, kira-kira pada usia 6 tahun, yang sudah mengajarkan dengan bangun sahur. Sebagai masyarakat Indonesia menggunakan cara puasa setengah hari atau bisa berselang-seling. Selanjutnya puasa penuh seharian. Tanamkan pada anak segala manfaat dan berkah dari puasa tersebut. Nah, ketika anak sudah terbiasa untuk berpuasa, lama-lama akan lebih mudah baginya untuk berpuasa selanjutnya dalam bulan Ramadan penuh tanpa setengah hari lagi. Kesimpulan, seorang anak harus berakhlak baik sejak kecil karena anak tersebut akan mampu mengatasi pengaruh buruk di lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, peranan orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting karena anak merupakan salah satu investasi pahala bagi orang tua saat di dunia maupun di akhirat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.